Yang pernah berkunjung atau sekedar lewat mengaku bahwa sempat melihat penampakan-penampakan gaib seperti pocong, genderuwo, dan halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Liana Mitrasari. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, langsung klik aja tombol merah di bawah dan jangan lupa aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel aku. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang beberapa tempat wisata yang terkenal menyeramkan bahkan angker di Indonesia. Oke, kita langsung aja ke tempat wisata angker yang pertama, yaitu Gunung Kawi, gunung yang terletak di daerah Jawa Timur. Selain terkenal dengan panorama alamnya yang indah, ternyata Gunung Kawi ini memiliki cerita-cerita mistis di balik keindahannya. Konon katanya guys, dulu itu Gunung Kawi pernah dijadikan tempat pesugihan dan tumbal. Banyak warga yang berdatangan dari berbagai daerah untuk melakukan ritual pemujaan gaib. Jadi orang-orang yang melakukan ritual ini percaya dengan mereka melakukan ritual-ritual di tempat itu atau petapaan di Gunung Kawi, maka mereka akan mendapatkan kekayaan yang instan. Jadi nih ya guys, ternyata ada salah satu mitos atau kepercayaan mereka ketika mereka melewati 1 tahun setelah ritual itu, maka mereka akan mulai merasakan atau mendapatkan kekayaan yang mereka inginkan. Tetapi di balik kesenangan yang mereka rasakan itu ada konsekuensi yang harus mereka tanggung setelah 1 tahun ritual itu, yaitu mereka harus menyerahkan tumbal. Dan kalian tahu apa yang mereka tumbalkan? Yang mereka tumbalkan itu adalah manusia guys, bukan binatang atau semacamnya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi guys, tumbal yang harus mereka serahkan itu adalah manusia-manusia yang sedarah sama si pelaku ini guys. Jadi yang artinya itu bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi anaknya. Jadi yang harus sedarah bisa jadi saudara-saudaranya juga guys. Ya ampun, adakah orang setega itu mengorbankan segala hal demi kekayaan, demi harta guys. Jadi guys, orang-orang yang dijadikan tumbal itu biasanya mereka meninggal tanpa sebab dan tiba-tiba. Dan setelah mereka menumbalkan orang-orang terdekat mereka, orang-orang yang sedarah dengan mereka, maka kekayaan mereka akan semakin meningkat. Lanjut yang kedua, tempat wisata angker yang kedua yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah tempat bersejarah, bahkan pernah menjadi ikon di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Jadi dulunya itu Lawang Sewu sempat dijadikan kantor administrasi sebuah perusahaan kereta api. Selain menjadi kantor, Lawang Sewu juga merangkap sebagai penjara di masa penjajahan Jepang. Sejarah masa lalu ditambah jumlah pintu yang banyak, berjumlah 429 pintu, menambah kesan horor. Jadi guys, di masa pemerintahan Belanda, lorong di bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang menyejukkan gedung Lawang Sewu. Ada salah satu ruangan yang dikenal paling angker, yaitu lorong di bawah gedung Lawang Sewu. Namun saat Jepang menduduki wilayah tersebut, mereka menggunakan lorong tersebut menjadi penjara. Lorong yang hanya setinggi 0,5 meter membuat para tahanan hanya bisa jongkok dan menahan dinginnya air yang mengalir. Sampai pada akhirnya para tahanan tewas. Mereka tidak sanggup lagi menahan penderitaan di penjara jongkok. Konon, keangkeran Lawang Sewu itu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda mati tragis di tempat tersebut. Dan apa kalian tahu, ada salah satu stasiun TV yang menayangkan acara uji nyali dan kamera mereka menangkap sesuatu penampakan, yaitu sesosok kuntilanak. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sehari setelah mengikuti uji nyali,
peserta dikabarkan meninggal dunia. Ya, tetapi sampai sekarang belum ada yang memastikan apakah seorang itu meninggal karena mengikuti uji nyali yang dilakukan di Lawang Sewu atau bukan. Sampai-sampai acara tersebut tidak dilanjutkan akibat penampakan yang menyeramkan di Lawang Sewu itu. Tempat wisata angker yang ketiga, yaitu Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo adalah salah satu pantai yang terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai Parangkusumo ini terkenal dengan pasirnya yang hitam dan ombaknya yang kuat. Konon katanya guys, Pantai Parangkusumo ini merupakan salah satu portal gaib menuju kerajaan Ratu Selatan Nyi Roro Kidul. Ternyata guys, letak Pantai Parangkusumo ini tidak jauh dari Pantai Parangtritis, yang artinya mereka itu bertetangga. Pantai Parangkusumo ini sempat dijadikan tempat untuk ritual-ritual adat. Kata Mbah Nano, seorang juru kunci Cepuri, dulunya sewaktu ia ingin diberi limpahan jabatan oleh ayahnya sebagai juru kunci Cepuri, mereka sempat melakukan semedi di Pantai Parangkusumo. Pada tahun 1973, Mbah Nano dan ayahnya datang ke Pantai Parangkusumo untuk melakukan semedi. Dan ketika ia sampai di laut guys, jadi si lautnya itu airnya dia terbelah dua, seperti pintu membuka. Dan ternyata guys, di situ Mbah Nano mulai melihat adanya kerajaan Ratu Selatan. Dan ketika ia sampai di laut guys, jadi si lautnya itu airnya dia terbelah dua, seperti pintu membuka. Ketika Mbah Nano mulai ingin memasuki kerajaan, di situ terdapat pintu kerajaan yang megah. Dan ketika Mbah Nano mulai melewati gerbang, di situ terlihat ada gedung seperti pendapa atau bangunan seperti pendapa. Dan pendapa itu dilengkapi oleh 3 tangga yang dihiasi oleh batu yang bersih dan bagus. Jadi guys, belum sempat Mbah Nano menaiki tangga ketiga, mulai terlihat sesosok yang menghampiri Mbah Nano. Dan ketika itu wajah Mbah Nano mulai tertunduk. Dan ternyata guys, yang menghampiri Mbah Nano itu adalah Ratu Selatan Nyi Roro Kidul. Dan saat itu tangan Ratu Selatan Nyi Roro Kidul itu mulai menyentuh kepala Mbah Nano yang tertunduk. Yang konon katanya itu artinya Mbah Nano telah diberikan tanggung jawab oleh Ratu Nyi Roro Kidul sebagai juru kunci Cepuri. Jadi melalui pengalaman gaibnya, ketika itu juga Mbah Nano diberikan atau menjadi penerus ayahnya sebagai juru kunci Cepuri. Juru kunci Cepuri itu adalah tempat pertemuan antara Penebahan Senopati dan Ratu Kidul. Dan katanya guys, kalau kita mau wisata ke Pantai Parangkusumo, kita tidak boleh menggunakan baju yang berwarna hijau. Yang mitosnya guys, orang-orang percaya jika kita melanggar, kita akan terseret ombak dan terbawa ke alamnya Ratu Nyi Roro Kidul guys. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, lanjut yang keempat. Tempat wisata angker yang keempat ini terletak di daerah Bali, yaitu Hotel PI Bedugul. Seperti namanya guys, hotel ini terletak di daerah Bedugul, Bali. Tapi guys, kalian jangan berharap bisa memesan kamar di hotel ini, karena hotel ini sudah tidak beroperasi, yang artinya sudah kosong dan tak berpenghuni. Jadi guys, bangunan dengan khas gaya Bali ini sudah tidak terurus lagi beserta perabotan-perabotannya. Tidak ada yang mengurus lagi. Dan menyeramkannya lagi guys, warga setempat kerap kali mendengar keramaian dari dalam hotel ini. Dan warga juga pernah melihat sesosok wanita berambut pendek. Dan saking menyeramkannya guys, Hotel PI ini kerap kali disebut sebagai GPH, Ghost Place Hotel, atau hotelnya para hantu.
Lanjut yang kelima, tempat wisata angker yang kelima adalah Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo ini merupakan hutan hujan yang berada di daerah Jawa Timur, tepatnya di Jalan Brawijaya nomor 20 Kebalenan, Banyuwangi. Tempat ini terkenal karena pesona wisata pantainya. Namun tak hanya pantainya guys, ternyata Alas Purwo juga sering disebut sebagai kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Konon katanya banyak sekali wisatawan yang tersesat di dalam hutan itu. Tapi sering kali hal itu dikaitkan dengan gangguan-gangguan makhluk astral yang ada di dalam hutan itu. Dan ternyata banyak paranormal atau orang pintar mengatakan bahwa Taman Nasional Alas Purwo ini berbahaya untuk dikunjungi. Dan mitosnya, kita itu nggak boleh sembrono atau melakukan hal-hal yang mengundang gaib. Jadi mitosnya, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik atau berbicara yang tidak baik. Cek Sunda mah sompral. Dan ketika kita melakukan hal-hal buruk, maka kita akan disesatkan di hutan tersebut dan tidak bisa keluar dari hutan tersebut. Dan banyak paranormal mengatakan Alas Purwo ini dijadikan tempat berkumpulnya banyak jin di Pulau Jawa. Mereka yang pernah berkunjung atau sekedar lewat mengaku bahwa sempat melihat penampakan-penampakan gaib seperti pocong, genderuwo, dan lain-lain di dalam hutan. Penampakan-penampakan tersebut bukanlah hal yang tidak biasa, sebab tempat itu dijadikan tempat berkumpulnya para makhluk gaib. Kalau misalkan kalian berkunjung, kalian bisa bertanya kepada penduduk sekitar. Penduduk sekitar pasti tahu cerita tentang beberapa orang yang hilang dan tersesat bahkan tidak kembali. Beberapa warga sekitar bercerita bahwa banyak pengunjung yang membuat marah makhluk gaib, bahkan ada yang diajak menikah oleh makhluk gaib di hutan tersebut. Tapi teori tersebut belum ada pembuktiannya, sebab jasad-jasad orang yang hilang di hutan itu belum ada yang ditemukan hingga saat ini. Jadi guys, sedikit mengingatkan buat kalian yang berwisata kemanapun dan dimanapun, kalian jangan lupa berdoa dan menjaga keselamatan diri masing-masing. Dan juga kalian harus menjaga attitude atau sopan santun dimanapun kalian berada. Oke? Nah, itu dia guys, tempat-tempat wisata angker yang berada di Indonesia. Apakah kalian berminat untuk mengunjungi salah satu tempat tersebut? Atau kalian pernah mengunjunginya? Kalian boleh cerita di kolom komentar di bawah, oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.